oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya rabbi shalli alaihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya sini sekedar untuk mengulang-ulang kaji, mengingatkan kembali untuk kita sama-sama memanfaatkan bulan Ramadan kita. Alhamdulillah kita sudah melewati malam kedua Ramadan ini. Di Ramadan tepatnya di 1448 anak-anak 1445 ya. 46. Alhamdulillah. Semangat kan sholat tarawih? Alhamdulillah semangat. Kalau nanti tidak semangat, gak usah lebaran. Jangan sekali-sekali malu lah kalau mau takbir hari raya Idul Fitri, tapi gak tarawih, gak puasa bagus, gak usah ikut-ikut lebaran. Gak usah dikasih THR ya udah. Ya, gak usah ya. Itulah dia Ramadan yang mulia, Ramadan Karim. Ada lagi Ramadan ini yang bro. Ramadan juga bulan ampunan. Apa kata Allah Ta'ala? Nazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Malaikat berbondong-bondong untuk kita mencatat pahala-pahala kita yang pahala sunnah jadi pahala wajib. Yang wajib menjadi lebih berlipat-lipat dan dari Allah yu'aidu man yasha. Belum lagi nanti ada nuzulul Quran, ada juga Lailatul Qadar. Lailatul apa? Bahkan muncul. Astagfirullah. Lailatul Qadar insya Allah. Itu dia keistimewaan bulan Ramadan. Seandainya katakan kita tahu begitu dahsyatnya Ramadan, berharap kita satu tahun itu ada bulan suci Ramadan. Tak lupa juga kita selalu salawat kita dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat di bulan Ramadan di mana suatu hari ketika itu Nabi Muhammad berkumpul di kota Madinah di siang hari. Ya Bu, waktu itu Nabi Muhammad sedang mengadakan majelis ilmu atau majelis pertemuan. Tiba-tiba langit kota Madinah yang tadinya dalam keadaan panas siang mendung seperti mau hujan. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ya? Tiba-tiba mereka melihat Rasulullah dalam keadaan sedih. Maka kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Maya bermika ayuh Rasul? Apa yang membuat engkau sedih ya Rasulullah? Padahal tadinya Rasulullah sedang semangat mengajarkan satu kajian, ajaran atau hadis Nabi Muhammad." Maka Pak Ajar Rasul saat itu Rasulullah menjawab, sesungguhnya tiba-tiba Rasulullah Nabi Muhammad teringat dia sama kita, sama kalian ini semua. Terbayang umat-umatnya yang di akhir zaman. Umat Islam. Ia dalam keadaan yang tidak ada lagi, sudah jauh dari kita 1446 Hijriah dan Hijriah. Tapi mudah-mudahan kita wajibkan kita untuk wajib bersyukur alaihi. Wajib kita untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat yang kita dapatkan, nikmat Ramadan, nikmat nanti Idul Fitri, nikmat lagi apa lagi? Kita dapat nikmat sholat, dapat lagi kita nikmat apa lagi Pak? Ibadah haji, ibadah umrah bagi yang mampu, dan nikmat-nikmat lain. Itulah dia keistimewaan bulan Ramadan. Maka marilah kita manfaatkan, karena Ramadan ini juga sebagai apa? Sebagai istilahnya madrasah. Tahu itu madrasah? Siapa yang di sini sekolah MI atau MTS atau Imam Madrasah ya? Ada di sini kan? Nah, Ramadan, Bapak Ibu sekalian, disebut juga sebagai Madrasatul Umat.
madrasah umat Islam. Artinya di bulan Ramadan kita dididik, kita dilatih untuk meningkatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan juga menjadikan kita hamba Allah yang la'allakum insyaallah. Sebab puasa ini, Pak, puasa kita ini ibadah yang antara kita dan bainal abdi wa Allah, antara kita kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian di sini sama kawan-kawannya yang punya puasa, tiba-tiba pas di rumah kalian tembak puasa. Nauzubillah, na'udzubillah. Itulah dia ibadah puasa. Maka coba ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak ini perintahkan atau ajarkan anaknya untuk puasa. Kalau nggak bisa sampai maghrib sampai isya, bukan? Atau sampai kalau nggak bisa sampai maghrib mungkin setengah hari sampai sholat subuh. Kalau bisa lagi ditingkatkan lagi. Atau sholat. Kalau belum dapat sholat 5 waktu, mungkin 3 waktu, apalagi anak-anak. Nggak boleh dipaksa. 3 waktu dalam kali. Subuh 4 waktu 5 waktu gitu. Mudah-mudahan jadi kebiasaan. Itu dia perintah Allah supaya nantinya generasi kita ini menjadi generasi yang Qur'ani maupun generasi yang Qur'ani. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim kepada zuriatnya, Rabbi ja'alni atau Rabbana ja'alna muqimas sholata wa min dzurriyyatina. Dan mudah-mudahan juga kita bisa selamat, keluarga kita maupun diri kita. Yang memang Allah berkata dalam surat At-Tahrim, qala ta'ala qu anfusakum wa ahlikum, selamatkanlah diri kalian, selamatkanlah keluarga kalian dari siksa-siksa azab jahannam, azab nar maupun azab lain. Begitu dia, Bu. Selain puasa di madrasah dan juga ibu sebagai madrasah bulan mesti mendidik anak-anaknya. Kalau ibu bapak hanya ibadah saja, tapi tidak atau melupakan pihaknya dalam mendidik keluarganya, anaknya maupun cucunya, maka takutnya nanti agak berat timbangannya, karena tanggung jawabnya sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu atau mungkin kalau bisa seorang kakek yang memang dididik. Itulah dia sedikit kita kaitkan bahwa puasa ini juga bagian momentum perjuangan kita mendidik, mengajarkan anak-anak kita. Istilahnya dengan namanya jihad keimanan. Jadi untuk meningkatkan keimanan itu, meningkatkan keimanan itu tidak hanya cukup dengan ibadah. Insya Allah kalau saya yakini ibu-ibu semuanya ini sudah kuat iman. Tapi bagaimana selanjutnya tugasnya, tuntutan keimanannya, ya benar? Tuntutan keimanan itu adalah untuk mendidik anak-anak kita. Atau saudara-saudara kita dengan nasihati. Atau mungkin kalau bapak sudah punya cucu, kan? Dari cucunya. Nah, kalau bisa dinasihati dulu. Terserah kalau cucu itu mau mendengar atau enggak, yang penting kewajiban bapak sudah lepas. Kalaupun memang kita sudah menasihati anak kita, Bu, ya udah dinasihati kemana? Ya udah dinasihati anak-anak itu dia udah. Tiba-tiba dia tak mendengar, masuk kuping kanan keluar. Ya itu nggak udah urusan ibu. Pokoknya yang ibu tahu hanya menasihati, mengarahkan, tentunya dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Mungkin kenapa anaknya nggak mau dengar, ibunya nasihatnya pun dengan emosi. Cuma nggak puasa katanya setan diikat. Ternyata masih ada mungkin setan yang menempel di tubuh kita. Nauzubillah, maka itu dia itu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini mendidik kita, menguatkan keimanan kita sehingga iman kita itu iman yang bagaimana? Iman yang mana yang atau seperti apa yang ingin diwujudkan? Kalau kata Tuhan itu seperti ibarat pohon. Ya, anak-anak Ustaz tahu pohon nggak? Apa kata pohon? Kalau kata Allah, iman kita ini usahakan seperti pohon. Tahu ada pohon apa yang di sini? Ada nama pohon di sini? Nah, ibarat pohon. Pohon itu akarnya itu keimanan ini. Hendaknya iman kita itu akarnya kuat, menanjak ke dalam tanah, dan batangnya atau amalnya atau kebaikannya atau apa yang menjulang sampai ke atas langit. Asluha sabitun
dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat atau sedekah, dengan baca Quran, tadarus ya. Sudah ada diadakan tadarus dulu. Kalau nggak bisa satu halaman ya, berapa? Lima baris. Satu kalimat, satu ayat. Kalau satu halaman ya setengah halaman. Anak-anak ustaz sudah ada baca Qurannya belum? Abang-abang bapak sudah ada mulai baca Quran? Atau kebanyakan baca nengok HP? Novel. Alhamdulillah. Itulah dia. Semangatnya, motivasinya di bulan Ramadan ini kita kencangkan ibadah kita. Kita semangatkan diri kita. Jangan sampai nanti ketika bulan Ramadan terakhir, ketika sudah habis bulan Ramadan, barulah kita menyesal. Kalau sudah tiada, barulah terasa. Kalau sudah tiada bulan Ramadan, barulah kenapa dulu aku bulan Ramadan tidak mau sholat tarawih di masjid, tidak mau baca Quran. Barulah menyesal. Apa istilahnya Tuhan kami dan kembalikan kami. Sebagaimana mungkin nanti, tapi jangan sampai dari sini. Kita menyesal, kita udah di kuburan, kalau kita minta sama Allah kembalikan ya Allah sebentar aja, sejenak aja, sejam atau 2 jam untuk kami betul-betul ibadah. Jangan sampai nanti ibu menyesal. Apa kata Yudika? Jangan sampai bila waktu perpisahan tiba dan semua yang tertinggal hanyalah air mata penyesalan. Astagfirullah, tsumma astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan masih di awal Ramadan ini kita mulai gas terus ya. Gas terus ibadah kita jaga. Siang kita puasa selama Ramadan, kemudian malam kita insyaallah menegakkan ibadah sholat malam atau sholat tahajud atau sholat tarawih. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah kita, amal kita menjadi amal sholat kita semuanya, yang nantinya menjadikan kita tadi hamba yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita berharap memohon supaya ibadah kita, amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal ya Allah minna salatana wa siyamana wa qur'ana wa sujudana wa kullu amalana wa ibadatana ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian. Lagi-lagi semangat dan semangat. Wabillahi